إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qaulul Mufid fi Adillatit Tauhid. Syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Setelah sebelumnya kita menjelaskan definisi dan makna yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah, sekarang kita masuki pembahasan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Kita memahami bahwa la ilaha illallah adalah sebuah persaksian dari seorang hamba yang tidak cukup diucapkan dengan lisan tanpa difahami makna dan kandungannya, dan tanpa diamalkan. Dalam setiap amalan saleh dan setiap ibadah tidak akan teranggap dan tidak akan diterima amal ibadah tersebut kecuali apabila dia menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan tidak ada lagi pencegahnya. Salat misalnya, satu ibadah salat tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak bersuci. Maka bersuci merupakan syarat sahnya satu ibadah salat. Maka demikian pula halnya la ilaha illallah. La ilaha illallah memiliki syarat-syarat yang dengannya seorang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia mengucapkannya dengan mengetahui makna dan kandungannya serta memahami apa yang menjadi konsekuensi dari la ilaha illallah. Memang benar bahawa la ilaha illallah adalah kunci untuk membuka pintu surga. Ada satu riwayat, namun terdapat kelemahan padanya, yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwa beliau mengatakan, miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah bersaksi la ilaha illallah. Dan diriwayatkan pula secara marfu', disandarkan kepada Nabi SAW, namun riwayatnya tidak sahih. Ada kelemahan dalam riwayatnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan sebuah riwayat secara ta'liq dari Wahab bin Munabbih rahimahullah, bahwa suatu ketika beliau ditanya, alaysa miftahul jannati la ilaha illallah, bukankah kunci surga itu adalah ucapan la ilaha illallah? Maka Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala mengatakan, bala, memang benar demikian. Walakin laysa min miftahin illa lahu asnan. Namun bukankah setiap kunci itu memiliki gerigi-gerigi? Fa in ataita bimiftahin lahu asnan futiha lak, wa illa lam yuftah. Apabila engkau membawa kunci yang memiliki gerigi-gerigi yang benar, maka akan dibukakan untuk pintu tersebut. Namun jika tidak benar geriginya, maka tidak akan dibukakan untuk pintu itu. Maka ketahuilah bahwa syarat-syarat la ilaha illallah adalah gerigi-gerigi
untuk menjadikan ucapan la ilaha illallah sebagai kunci yang benar-benar dapat membuka pintu surga bagi seorang hamba. Maka di sini disebutkan 8 syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah tersebut. Asyaratul awal, syarat yang pertama, al-ilmu, berilmu, yaitu mengilmui makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Al-ilmu bima'naha, berilmu tentang maknanya, nafyan wa itsbatan, baik yang berkaitan dengan penafian dan penetapan. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari 2 penggalan. Penggalan yang pertama adalah penafian, yaitu la ilaha. Penggalan yang kedua adalah itsbat, penetapan, illallah. Maka seorang mukmin ketika mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengetahui dan mengilmui maknanya, bahwa la ilaha illallah yang mengandung nafi dan itsbat, bahwa la ilaha adalah kalimat yang menyatakan tidak ada sesembahan apapun. Tidak ada sesembahan apapun yang menafikan seluruh jenis sesembahan. Kemudian itsbat illallah, yaitu menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah, tidak kepada selainnya. Maka barang siapa yang dia menyembah Allah Jalla wa'ala, dia juga menyembah kepada selain Allah. Dia menyembah kepada orang mati meskipun dianggap sebagai wali, atau dia menyembah kepada kuburan atau benda-benda yang dianggap bahwa itu adalah sesembahan, dia sujud kepadanya, atau dia berdoa meminta kepadanya, dan yang semisalnya. Maka itu berarti dia tidak menjalankan konsekuensi dan makna dari la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkannya. Jadi dia harus mengilmui. Al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbatan, dalam hal menafikan, demikian pula menetapkan bahwa hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk disembah. Maka dengan ilmu ini, al-munafi, yang menafikan, yang meniadakan lil jahli, meniadakan kejahilan, meniadakan kebodohan seseorang yang menyebabkan dia tidak mengerti apa makna dari la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala, dalilnya wajibnya seorang mengilmui la ilaha illallah adalah firman Allah Jalla wa'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Maka berilmulah kamu. Ilmu tentang apa? Yaitu la ilaha illallah. Berilmulah engkau tentang la ilaha illallah. Setelah engkau mengilmui, maka engkau, lanjutan dari ayat ini, wastaghfir li dhanbik, beristighfar terhadap dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Maka di sini perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk mengilmui makna la ilaha illallah, mengetahui bahwa dengan ucapan ini, dengan ikrar seorang hamba terhadap kalimat la ilaha illallah, itu berarti bahwa dia harus menjadikan Allah Jalla wa'ala sebagai satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak kepada selainnya. Kemudian dari hadis, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata, barang siapa yang mati, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dalam keadaan dia mengilmui. Ini dalam keadaan dia mengilmui bahwa la ilaha illallah,
itu adalah kalimat yang hak, itu adalah persaksian yang hak, dakhalal jannata, maka dia pasti masuk ke dalam al-jannah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan bahawa seorang harus mengilmui kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan man mata wa huwa yaqulu, barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Tidak, bukan hanya sekedar mengucapkan, namun mengilmui, mengetahui makna, kandungan yang terdapat di dalam kalimat la ilaha illallah, bahwa ini adalah kalimat tauhid yang mengharuskan dia untuk meninggalkan segala jenis sesembahan dari selain Allah dan menjadikan segala jenis ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Maka apabila seorang mukmin dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu, dibangun di atas dasar ilmu, basirah, maka itu berarti dia telah memenuhi salah satu dari syarat-syarat la ilaha illallah. Oleh karena itu, tidak bisa disatukan antara tauhid dengan syirik. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Berarti dia harus meninggalkan menyembah kepada selain Allah, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah yang lainnya. Ya. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia juga rutin melakukan perbuatan syirik. Berdoa kepada selain Allah. Ketika ada masalah, dia datang ke kuburan. Kuburan yang dianggap pemilik kuburan itu seorang wali misalnya. Lalu dia berdoa, dia meminta. Sementara Nabi SAW mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Maka apabila seorang mengucapkan la ilaha illallah, lalu dia berdoa kepada selain Allah, dia berdoa kepada orang mati dan yang semisalnya, itu menunjukkan bahwa dia jahil, tidak mengerti kandungan yang terdapat di dalam kalimat la ilaha illallah. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.